Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna rade tok. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada saat ini, marilah kita menerima sapaan Tuhan terlebih dahulu melalui firman-Nya. Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 ini, yang tertulis dari kitab surat Apostol Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang pertama dan ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ia telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Baiklah saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita pernah melihat dan juga kita mungkin pernah mendengar dan juga sering kita jumpai bahwasanya banyak pelayan Tuhan yang lebih mengutamakan penampilan lahiriah. Mereka dianggap berhasil, atau mereka mungkin dipakai Tuhan secara luar biasa bila dia secara kasat mata bergelimang materi, dan juga bila dia juga kaya, atau bila dia mempunyai mobil yang sangat mewah, dan juga mengenakan pakaian yang sangat mahal dan pakaian yang sudah bermerek juga. Sementara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih, bahwasanya itu bisa kita katakan bukan salah. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7 bagian B, di sana dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati. Oleh karena itu, dalam melayani Tuhan, Paulus adalah seorang yang apa adanya. Ia tidak malu mengakui kelemahan dan juga tidak malu mengakui kekurangannya sendiri. Dan dia memaparkan dengan cara jujur, mengakui bahwa dirinya adalah mempunyai keterbatasan. Atau boleh kita katakan bahwa Paulus mengakui dirinya adalah orang yang berdosa dahulu. Berbeda dengan orang-orang Kristen di zaman sekarang ini, yang kebanyakan berusaha menyembunyikan kekurangan, berusaha juga untuk menyembunyikan dengan kelemahannya sendiri. Kenapa? Karena takut reputasinya menjadi rusak. Karena itu saudara-saudari kekasih, Rasul Paulus menyadari bahwa beroleh kesempatan melayani Tuhan adalah suatu
anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang tidak ternilai juga harganya. Karena itu ia berkomitmen untuk bekerja dan setia sampai mati untuk demi Injil. Saudara-saudari yang kekasih, kemanapun ia pergi dan dimanapun berada, dan kapanpun waktunya, tak henti-hentinya ia bersaksi tentang salib Kristus, dan juga dia bersaksi membagikan kasih yang telah diterimanya dari Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, meski didera oleh berbagai macam kesulitan, berbagai macam dengan ujian yang dihadapinya di dalam hidupnya, juga dianiaya dan juga dia menerima penderitaan. Seluruhnya apa yang dialami di dalam hidupnya untuk memberitakan Injil tersebut tak menyurutkan langkahnya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu saudaraku, dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini, Paulus tidak mencari nama besar atau pujian dari siapapun, tetapi ia selalu memperkenalkan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara-saudari kekasih, jadi tujuan utamanya adalah membawa orang sebanyak-banyaknya kepada Kristus dan membawa orang supaya dapat diselamatkan. Paulus menyadari bahwa dia menjadi rasul karena Tuhan yang memilih dia. Itu sebabnya dia merasa bertanggung jawab penuh kepada Tuhan atas panggilannya itu. Saudara-saudari yang kekasih, karena merasa tanggung jawab, seorang pelayan Tuhan yang sejati akan mengagungkan dan mengutamakan Tuhan juga. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus juga tidak hanya berbicara, namun juga mempraktikkan apa yang dikatakannya. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan harus mempertanggungjawabkan setiap anugerah yang diberikannya kepada kita. Harus juga mempertanggungjawabkan setiap anugerah yang kita terima di dalam hidup ini, yaitu dengan melakukan firman-Nya dan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Kiranya juga Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita di dalam hidup ini. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga